warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mastaka. Mari sharing di perpustakaan, bertemu lagi dengan saya Nani Nafisa. Sebelum kita akan podcast, tentunya di bulan Ramadan ini saya mau mengucapkan selamat berpuasa di hari ke 10 hari terakhir ya. Kita akan membahas hal-hal yang sangat krusial lagi, dan sebelumnya minggu kemarin kita sudah membahas dengan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi, dan hari ini kita akan membahas yang sangat krusial lagi terkait dengan pemerintahan, yaitu soal arsip. Nah, kenapa saya bilang arsip sangat krusial? Karena tanpa arsip apa ya Bu namanya tidak akan ada yang namanya pemerintah, tidak akan ada yang namanya sejarah gitu ya, tanpa arsip seperti itu. Jadi hal-hal yang sangat krusial ini yang tentunya bersama narasumber yang memang yang memang di bidangnya mengelola kearsipan di Kabupaten Sukabumi, yaitu Ibu Kepala Bidang Pengelolaan Arsip, Ibu Indah. Nanti diperkenalkan diri ya, nama lengkapnya sama Ibu Santi. Assalamualaikum. Oke, sebelum kita membahas apa saja yang akan kita bahas, sebelum kita membahas apa yang kita bahas bagaimana ini ya. Jadi di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi itu ada 2 bidang yang khusus mengelola arsip. Yang pertama yaitu bidang pengelolaan arsip, yang kedua perlindungan dan penyelamatan arsip. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana pengelolaan arsip di Kabupaten Sukabumi tentunya ya, dengan kepala bidangnya langsung dan didampingi oleh Ibu Subkornya juga ketua timnya yang memang sehari-hari mengelola arsip dan informasi. Oh, Ibu di sistem informasinya ya. Oke, kita berkenalan dulu. Silahkan Ibu kenalan dulu siapa, biar kita Sobat Mastaka ini tahu nih kalau di perpustakaan yang ngelola arsip itu siapa aja. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Kak Nani. Halo Sobat Mastaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indah Malapartin. Saya kebetulan menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Arsip sejak tahun 2024. Jadi baru 2 tahun ya saya di sini. Ya. Adapun di sini di bidang pengelolaan kearsipan itu tugas pokok utama kami adalah melaksanakan sebagian tugas bupati kita dalam bidang pengelolaan arsip. Di bidang pengelolaan arsip ini, saya sebagai kepala bidang membawahi atau punya 3 yang membantu saya, yaitu 1 ketua tim pengelolaan arsip dinamis, yang kedua ketua tim pengelolaan arsip statis, dan yang ketiga di samping saya ini adalah ketua tim pengelolaan sistem informasi kearsipan dan pemberdayaan sumber daya kearsipan. Panjang sekali ya. Sistem informasi dan diberdayakan arsipnya ya. Ini yang memberdayakan arsip ini beliau. Jadi tidak hanya panjang ya sistem. Oke. Indonesia pun harus diberdayakan. Oh iya. Itu. Baik. Nah, sama Ibu Santi sendiri, coba Bu kenalan dulu. Terima kasih Kak Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pemustaka. Perkenalkan, saya Santi Permata di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi ini sejak 2019 akhir, gitu ya, insya Allah. Dan alhamdulillah saya sudah melalui 2 bidang dan sampai dengan pada saat ini adalah saya sebagai ketua tim pengelola sistem informasi dan pemberdayaan sumber daya kearsipan. Ya, gitu saja barangkali karena ini untuk kalau mau boleh juga anaknya berapa? Baik, alhamdulillah karena ini kami di dalam keluarga saya dikaruniakan 3 anak, 2 anak laki-laki si kembar dan 1 kakaknya perempuan. Alhamdulillah begitu karena ini. Ibu juga ya. Kalau saya sedih. Aduh, jangan sedih. Saya anak tunggal. Anak tunggal. Sekarang
punya anak tunggal juga. Iya ya. Sudah pada Iya. apapun itu harus disyukuri. Insya Allah harus disyukuri. Ini yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di bulan Ramadan ini mungkin kita akan membahas yang agak berat, tetapi bisa nanti kita menyampaikannya lebih ringan lagi ya, biar semuanya Mustaka tahu. Jadi di bidang pengelolaan arsip itu tadi ada 3 ketua tim ya. Yang pertama arsip dinamis, statis, kemudian sistem informasi. Nah, kita kenalan dulu dari satu unsur arsip dinamis. Dinamis itu berarti kalau istilahnya itu tidak statis. Dibolak-balik ya. Mengikuti berarti hal-hal yang arsip yang memang masih dipakai gitu Iya, ya. kalau di secara bahasa, harfiah betul. Tadi katakan Nani bahwa dinamis itu kan pasti bergerak terus, ya berkembang terus. Nah, demikian juga arsip sebetulnya jadi masih digunakan begitu. Masih digunakan ya. Berarti di bidang pengelolaan arsip ini ada 3 kegiatan utama juga ya yang langsung fokus bergerak untuk mengelola arsip. Yang pertama arsip dinamis, arsip statis, sama sistem informasi. Dijelaskan dong Bu satu-satu biar kita paham ya, terutama saya ya. Saya juga biar paham apa itu arsip dinamis, apa itu arsip statis, dan sistem informasinya apa yang digunakan oleh kita. Ya, siap. Terima kasih Kanani. Bisa kita jelaskannya, arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Adapun jenis arsip dinamis itu ada 3. Oh, ada 3 lagi. Yang pertama arsip aktif, inaktif, dan arsip vital. Arsip vital. Oke, kalau boleh saya tebak nih, arsip aktif itu berarti arsip yang penggunaannya sedang aktif nih. Kalau inaktif itu berarti sudah tidak aktif. Artinya sudah berapa tahun kalau arsip inaktif? Sekitar 2 tahunan. Sekitar 2 tahun penggunaan itu udah masuk ke arsip inaktif. Kemudian statis, kalau statis artinya aktif terus gitu. Bukan. Oh, bukan. Salah ya. Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan telah habis masa resensinya dan akan dipermanenkan oleh Andri baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oh, baik. Jadi yang bernilai sejarah, tapi sudah habis masa resensinya. Betul. Kalau boleh tahu masa resensi itu berapa tahun, Bu? Rata-rata 10 tahun ya Bu, ya. Kecuali arsip yang sangat penting tuh sekarang tuh sudah ada perubahan ya Bu ya. Di angka 20 tahun. Angka 20 tahun. Yang bernilai sejarah itu kayak misalkan apa Bu, pendirian gitu, SK pendirian gitu ya. Iya, pendirian lembaga-lembaga misalkan pendirian di Arpus pun kita memiliki arsip statisnya tentunya. Jadi setiap lembaga perorangan pasti memiliki arsip statis ya gitu. Arsip statis ini tadi itu intinya memiliki nilai kesejarahan. Sekalipun baru diciptakan tetapi dalam jangka waktu ke depan akan menjadi sejarah, gitu. Misalkan ada pencanangan, ya, itu bagian dari gitu ya. Nah itu akan menjadi statis. Gitu. Tapi bukan berarti kayak surat tanah gitu, bukan ya? Surat tanah itu vital disebutnya. Iya, karena vital seperti jantung ya. Jantung itu kan vital. Sekali. Berarti yang kayak seperti itu alat vital lagi. Karena puasa jadi kesulitan ya. Aduh, kalau lihat Indra itu jadi kacau. Iya, jadi oke. Lanjut Bu. Tadi setelah arsip aktif, inaktif, kemudian arsip vital. Oke. Nah, kalau di Kabupaten Sukabumi itu sendiri arsip aktif dan inaktifnya kita ya dinas arsip mengelola yang punya dinasnya sendiri atau kita mengelola semua kabupaten Bu? Boleh dijawab dulu sama Bu Kabit ya. Kalau untuk arsip aktif kita mengelola arsip yang ada di AKD itu sendiri. Sedangkan inaktif
kita mau ke kabupaten, makanya bayangkan betapa pusingnya. Oh, jadi kalau arsip aktif itu yang ngelola untuk kita aja dulu, ya Iya, kita doang. Kalau betul. inaktif, oh berarti yang di SKPD yang sudah Iya. tidak aktif dikekitakan, jadi Betul inaktif. sekali Kanan ya, Kanan ini luar Pusing biasa. sekali ya. Sepertinya bakal jadi luar biasa ya. Luar biasa. Jadi tiap tahunnya itu arsip inaktif itu ada sekitaran berapa Bu yang masuk ke Kabupaten Sukabumi? Inaktif, alhamdulillah ini sudah melebihi 100.000. Wow. Iya. Lembar? Iya, berkas. Oh, berkas. Nih, bayangkan satu berkas itu lebih dari 25 lembar. Mungkin Itu membutuhkan tepat berapa kapasitas rak Bu? ya, kalau yang kita seperti pakai rak memang kapasitas yang ada di Depok kita saja tidak akan memenuhi untuk satu Kabupaten Sukabumi. Kalau seluruh Kabupaten Sukabumi sudah mengakuisisi ya atau sudah menyerahkan arsip inaktifnya begitu ya. Nah, arsip inaktif ini kebanyakan hari ini belum semuanya ya, sebagian besar masih berada di perangkat daerah. Ini sedang terus dilakukan pengolahan. Alhamdulillah kalau secara keseluruhan arsip kita sudah menyentuh 800 ribuan Wow. dari data yang masuk di tahun 2025. Nah, Itu belum semuanya. saya belum paham nih di sini. Kalau sudah pengelolaan arsip segitu banyak ya, apa yang harus diprioritaskan Bu dalam mengelola arsip inaktif itu? Biar kita itu tidak kekurangan kapasitas tempat gitu, tetapi nilai inaktifnya masih ada gitu. Ada terjaga ya. Iya. Nah itu tadi, Mangga mau dijawab dulu sama Kak. Baik. Jadi begini karena nih, demikian besarnya arsip diciptakan, kurang lebih untuk perangkat daerah kecamatan itu memproduksi surat 1.700 per tahun. 1.700 per tahun. Per tahun surat keluar. Sementara untuk perangkat daerah selain kecamatan seperti badan, dinas dan lain begitu ya, itu kurang lebih 2.500 per tahun. Sehingga itu bisa dikalkulasikan sedemikian, kalau tertinggal sekali saja pengelolaan itu akan menumpuk. Nah, bagaimana kemudian menguranginya? Tadi kan Nani tanya tentang JRA ya. Nah, ini kan udah luar biasa nih jadwal retensi arsip adik-adik pemustaka atau rekan-rekan pemustaka. Inilah yang kemudian akan menentukan bagaimana caranya mengolah sedemikian banyak ini begitu. Nah, di sana dengan JRA itu ada yang 2 tahun bisa dimusnahkan, ada yang 5 tahun bisa dimusnahkan, tergantung dari nilai dari submaterinya begitu, nilai kegunaan, betul dari sekali. Berapa Iya. pentingnya? Kalau memang itu fisiknya yang dimusnahkan, berarti apakah sebelum dimusnahkan ada proses misalkan elektronikan dulu gitu, atau tidak? Betul. Betul sekali. Jadi sebelum kita musnahkan, tentunya tahap pertama perangkat daerah yang akan melakukan pemusnahan terhadap arsipnya wajib membuat daftar. Daftar arsip usul musnah. Usul musnah. Iya, daftar usul musnah ini nanti diajukan kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk mendapat persetujuan bupati loh. Iya. Jadi tidak ada satupun tanpa persetujuan. Itu diverifikasi dulu ya sebelum disetujui. Dibantu diverifikasi di tim di kita. Timnya dibentuk dengan SK Bupati Sukabumi, begitu ya. Yang terdiri dari siapa timnya? Timnya ada Diarpus, ada perangkat daerahnya yang menciptakan arsipnya. Iya, dilibatkan. Terutama pencipta bidangnya yang sangat memahami kegunaan dari arsip itu, apakah memang sudah betul-betul free atau bersih atau clean untuk dimusnahkan. Khawatirnya ada kasus hukum yang menyertai. Maka kalau misalkan ada kasus hukum yang menyertai, tidak bisa dilakukan pemusnahan, melainkan harus ditunggu sampai mendapat ketetapan begitu. Jadi tentunya dalam hal ini untuk pemusnahan atau ada pembahasan itu tadi ya. Setelah pembahasan kemudian nanti ada berita acara pembahasan. Nah, kemudian ditetapkan. Setelah mendapatkan penetapan, maka perangkat daerah itu bisa melakukan pemusnahan sendiri atau dilakukan secara kolektif.
begitu. Jadi pada dasarnya pemusnahan adalah tanggung jawab masing-masing perangkat daerah berdasarkan dikembalikan lagi ya, kalau betul. untuk berarti maksudnya anggarannya dikembalikan ke daerah, pelaksanaannya Ke juga perangkat dikembalikan daerah. ke perangkat daerahnya masing-masing. Kita sebagai pengawas dan verifikator berarti ya. Betul sekali, begitu. Luar biasa ya. Ini penting sekali Ibu itu. Makanya Ibu harus sehat karena apa yang dilakukan sama ibu-ibu cantik ini itu sangat penting. Insya Allah. Iya. Melek sedikit aja takutnya ini arsip vital ini kebakar gitu ya. Apalagi ini kalau udah menyangkut hukum ya. Tadi juga Ibu sudah menyampaikan kalau memang ada sangkut paut dengan hukum itu tidak boleh juga dimusnahkan ya. Iya. Oke, kita walaupun saya belum paham secara keseluruhan tapi coba kita pahami sedikit-sedikit lah ya. Nanti kalau yang lebih detailnya kita akan next time ya. Di video selanjutnya. Mungkin saya akan bertanya-tanya yang aktif itu apa aja gitu ya, yang tersebar di masyarakat itu apa aja. Tapi kita coba masuk ke arsip statis dulu nih. Arsip statis bedanya statis dengan vital tadi ya sudah jelas. Kalau vital itu yang tadi nilai sejarahnya tidak bisa dihanguskan ya, seperti sertifikat gitu kan. Nah kalau statis apa Bu batasannya arsip yang dikategorikan bahwa ini tuh arsip statis gitu? Mungkin Gimana Bu? maaf sebenarnya dengan sebelum ke arsip statis, saya juga ingin menyerahkan satu hal yang penting juga. Apa itu Bu? Bahwa kita tuh tiap tahun ada acara annual. Apa itu Bu? Yaitu ASKI dan ASKE. ASKI ini adalah audit sistem kearsipan internal. ASKE adalah audit sistem kearsipan eksternal. Oke. Ini adalah kalau ASKI itu kita sebagai LKD menilai atau melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan kepada OPD-OPD yang ada di lingkungan Kabupaten Sukabumi. Nah, tahun kemarin kita hanya menilai 48. Tapi sekarang dengan adanya IRB ya Bu ya, maka objeknya bertambah. Jadi semuanya 85. 85 SKPD perangkat daerah ya, termasuk kecamatan, desa, desa enggak ya, belum ya. Bayangkan betapa kesulitannya kami harus memberikan pembinaan dengan anggaran yang hampir tidak ada, apalagi ke daerah-daerah Sebentar, hampir tidak ada. Masa sih tidak ada? Iya, makanya kepada bapak-bapak tolonglah help gitu ya. Kalau mau ini itu kita itu memperjuangkan hal yang vital ya di Kabupaten Sukabumi. Tolong anggarannya juga divitalkan juga. Kita sudah pernah juara 2 se-provinsi Jawa Barat. Dalam kategori ASKI. Dengan sistem pengawasan terbaik. Oke. Kemarin terakhir kita alhamdulillah masih masuk 10 besar dan nilainya masih sangat baik. Berarti ini ada di tim Ibu ya? Tim sistem informasi. Di tim semua, di tim pengelolaan arsip begitu. Karena itu meliputi meliputi arsip dinamis, arsip statis, juga pengelolaan sistem informasi yang kita auditnya begitu ya. Jadi karena ini ngejingung-jinggung sistem, pasti kita masuk ke sistem informasi dulu deh. Sistem informasi yang di Kabupaten Sukabumi itu apa Bu yang digunakan untuk pengelolaan arsipnya? Baik, terima kasih Kak Nani. Jadi kita sambungkan tadi dari bagaimana mengelola sedemikian banyaknya arsip. Nah, kita merasa urgent juga dengan kehadiran apalagi beradaptasi dengan teknologi yang sekarang gitu ya, mau tidak mau harus ada sebuah sistem yang mempermudah itu. Nah sekarang ini ada sebuah aplikasi umum yang dipakai senasional ya, se-Indonesia begitu, namanya aplikasi Sri Kandi ya. Nah jadi aplikasi Sri Kandi itu kalau tadi kita mengelola arsip dinamis melalui manual, kemudian banyak lembaran-lembaran kertas secara fisik, maka dengan aplikasi
Sri Kandi, pengelolaan sistem informasi ini benar-benar paperless. Paperless itu artinya sudah betul-betul selayaknya, sudah tidak menggunakan lagi arsip Wah, fisik. cakep itu. Begitu. Iya, dan Green ini. iya. Nah, kemudian bagaimana tadi hasil akhirnya untuk apa dikelola gitu ya? Setelah harus punya kebermanfaatan. Nah, ada sebuah sistem informasi untuk masyarakat namanya aplikasi SIKN, JIKN. SIKN, Iya, JIKN. Bedanya JIKN. dengan Sri Kandi apa, Bu? Kalau Sri Kandi tadi adalah dipergunakan untuk teman-teman Oh, para pencipta, ya perangkat daerah, arsip seperti iya, surat, persuratan dan betul. lain-lain gitu ya. Terbayang tadi Kak Dani sudah tanya sampai dengan pemusnahan, Iya. maka di aplikasi Sri Kandi proses penciptaan sampai dengan pemusnahan Pemusnahan itu ada. di aplikasi. Tidak lagi harus bakar-bakar, tidak lagi harus pusing menghancurkan kertas karena penghancurannya langsung di sistem. Iya, SDGs itu. lagi ya. Iya, Oke, begitu. jadi kalau SIJKN Kalau sistem informasi dan jaringan kearsipan Kearsipan nasional, nasional. jaringan informasi kearsipan nasional, maka disingkatnya SIKN JIKN, SIKN, itu JIKN. untuk arsip agar dapat dinikmati oleh siapa? Oleh pengguna. Nah, penggunanya ini siapa? Tentunya masyarakat, mahasiswa, para peneliti, ya. Nah, ini para pemerhati arsip. Ini menjadi bagian dari literasi arsip begitu ya melalui sistem informasi itu. Nah, itu dibangun secara keseluruhan se-Indonesia. Dan kita alhamdulillah Kabupaten Sukabumi sudah bergabung dengan Simpul Jaringan Nasional sejak tahun 2023. Yap. Gitu. Simpul jaringan itu Simpul jaringan sistem informasi kearsipan ini gitu ya. Jadi tinggal klik aja masyarakat masuk ke SIJKN. JIKN-nya aja. JIKN-nya aja. Jadi kalau misalkan pusing atau bingung masuknya kemana? Ke ANRI Arsip Arsip Nasional Nasional Republik Indonesia. Nah, atau langsung ke jikn.go.id. Wah. Iya, cari Sukabumi, Ya. Cari Sukabumi bisa dilihat arsip Ciletuh ada, arsip Lambang Daerah Kabupaten Sukabumi, atau arsip-arsip yang sudah usianya puluhan tahun Itu ada di sana. ada di sana. Alhamdulillah Kabupaten Sukabumi kemarin melalui rapat di tingkat provinsi menduduki urutan keempat terbanyak penyediaan informasinya. Tapi tidak ada arsip-arsip vital, nggak ada di sana ya? Ada. Oh, ada juga. Iya, karena arsip Sebagian vital itu nanti arahnya ke arsip statis. Oh, gimana nih? Arsip vital jadi arsip statis. Iya. Gimana Bu? Nah, misalkan Kanani kalau misalkan Kanani buat sebuah kegiatan, itu kan pasti ada SK timnya, Ya. gitu ya. Ataupun juga ada DPA-nya, misalkan gitu. Ataupun ada surat-surat kerjasama, misalkan Ya. gitu ya, MOU-nya bersama pihak yang lain. Maka itu selama di tahun yang bersangkutan itu merupakan arsip vital. Oke. Tetapi setelah itu tidak digunakan, langsung dia menjadi statis. Langsung menjadi statis ya. Iya, seperti Oke, itu. luar biasa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Baik. ya Bu ya. Kita sambung. Kayaknya aku agak agak pusing nih. Sampai mana nih? Dra, ada yang mau ditanyakan nggak, Dra? Ada enggak? Surat tanah, Dra. Nitip surat tanah bisa nggak gitu di dinas arsip? Nah, Bu, kadang masyarakat tuh kayak gitu-gitu ya. Iya, jalannya. betul. Bu, kalau nitip surat tanah bisa nggak ya? Di bank aja gitu. Enggak ya, karena kita ngurusin di si pencipta arsip ya. Kalau yang arsip-arsip secara pribadi, baiknya dikelola secara pribadi juga ya Bu ya. Tentunya iya. Nah, tetapi dari si penciptanya, misalkan gini arsip tanah, yang mengeluarkan itu kan Tentunya dinas kantor tanah. pertanahan. Berarti si penciptanya pasti punya ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau yang arsip tanah seperti itu hanya yang terkait saja yang memiliki. Lalu Dinas Arsip Perpustakaan Kabupaten Sukabumi apakah bisa memiliki? Kami pun kalaupun itu diberikan hanya berupa daftarnya kalau dalam Daftarnya hal itu ini ya, tadi ya. Tapi arsip fisiknya sementara di karena lembaga akan terus pencipta. digunakan barangkali oleh masyarakat ya, karena sifatnya vital maka berada di Karena sifatnya vital, penciptanya. makanya ada di Izin luar menambahkan, biasa ya. kita juga sudah beberapa kali memberikan penggunaannya Bu ya. Iya, terkait arsip keluarga, betul. Iya, terkait arsip keluarga. Bagaimana cara memelihara agar tidak lapuk, Nah, itu dia. Iya. yang sobat-sobatnya gimana ingin ada teknologi laminasi dan sebagainya.
pernah di beberapa kecamatan ya. Ya, beberapa kecamatan di Kebun Pedas salah satu. betul, Gunung Guru Guru. sudah juga, iya, ada beberapa lagi. Oke, terima kasih Baik. Ibu. Luar biasa di bulan Ramadan ini kita dicerahkan dengan apa itu arsip dinamis, asal itu arsip statis, kemudian arsip peta, dan memang krusialnya arsip ini di Kabupaten Sukabumi harus ada ya. Sekrusial itu makanya anggarannya juga diminta dikrusialkan juga. Terima kasih Kak Nani, semoga banyak yang mendengar. Amin 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 ya. Masyarakat juga semakin paham sepertinya ya, apa sih itu Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Seberapa pentingnya kita, mudah-mudahan nih masyarakat semakin paham adanya dinas kita. Dan nextnya saya sih challenge ke Ibu nih, nextnya kita membahas bagaimana arsip keluarga diciptakan dan bagaimana keamanannya. Nah ini juga baik, karena mungkin kemarin edukasi bagaimana apa itu arsip keluarga gitu ya. Sekarang bagaimana keamanannya termasuk elektroniknya juga ya. Karena keamanan elektronik itu arsip elektronik itu, karena gini Bu, KTP sekarang sudah ada elektroniknya, kemudian kartu keluarga juga sudah ada elektroniknya. Nah masalah keamanannya itu harus diapakan. Nah ini juga penting, ini harus dibahas ya. Baik, Mungkin next video ya kita akan ngobrol di soal seperti itu. Baik. Dan terima kasih sudah menonton di Mastaka, mari sharing di perpustakaan. Terima kasih Bu Kabi, terima kasih Bu Santi sudah hadir di Mastaka. Oh, salam arsip dulu ya. Salam Ini arsip. Kenapa begini Bu? Nah, kita juga bahas dulu. Setelah dibahas nanti. Salam arsip kenapa begini? Nanti mungkin next ya, biar Oh iya, katanya. kenapa begini gitu ya? Ini segini, biar penasaran ya. Jadi kenapa begini, kenapa begitu? Baik deh, terima kasih Sobat Mastaka. Saya Nani Nafisa dan Ibu Santi, Ibu Indah. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Mari kita wujudkan Sukabumi sejahtera.